keris itu adalah sesuatu yang luar biasa, mahakarya. Mahakarya dalam artian era itu belum ada istilahnya Gerindra, belum ada istilahnya tempat pembakaran yang istilah untuk menempa itu Gerindra untuk menghaluskan. Tapi hasilnya bisa dilihat sekarang bahwa keris itu halus dalam artian Halo pemirsa, kita kembali lagi dalam podcast Dialog Masa edukatif dan informatif. Hari ini kami ingin mengajak Anda sekalian untuk mengenal dan memahami lebih jauh sejarah dan budaya yang ada di tanah air kita Indonesia, terlebih untuk di daerah Jawa Timur dan difokuskan untuk di daerah Kabupaten Pasuruan. Istimewa hari ini kita akan berbicara tentang keris, satu benda pusaka yang tidak ada arti bagi yang tidak tahu, tapi istimewa bagi mereka yang memahami. Oleh karena itu kami melalui Dialog Masa ingin memberi kasih paham, supaya kalian tahu tentang seluk-beluk dari perkerisan, sejarahnya, nilainya, ceritanya, manfaatnya, dan lain sebagainya. Kita hari ini ditemani oleh orang-orang yang mencintai budaya, merawat budaya, dan ada interest, ketertarikan kepada benda-benda pusaka seperti keris yang ada di hadapan kita. Ada tumpukan keris hari ini ya. Oke, kita perkenalkan satu persatu terlebih dahulu siapa yang bergabung bersama kita hari ini. Yang pertama, ketua dari kelompok pelestari ya, ketua dari kelompok pelestari seni dan budaya Mulyokerto Tretes Pasuruan, Pak Santo. Begitu ya Pak Santo. Ini Pak Santo. Rahayu Wong Ulun Basuki Langgeng. Langgeng Basuki. Nah ini, jadi ini budayawan ya. Jadi jawabannya juga penuh budaya. Yang kedua, sekjen dari kelompok yang sama ya. Pelestari Seni dan Budaya Mulyokerto Tretes Pasuruan, Pak Agung Eryanto. Agung, sehat Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya, selamat datang ya di tempat kami. Dan yang berikutnya senior ini ya, dari face-nya sudah senior ini, berarti cocok untuk bicara sejarah. Litbang, bagian Litbang ini apa sih? Penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan dari kelompok yang sama ya. Pelestari Seni dan Budaya Mulyokerto, Bapak SH Samsul Hadi. Samsul Huda ya. Bapak SH, dipanggilnya SH Samsul Huda. Oke, terima kasih atas momentum waktu yang diberikan bisa hadir di sini. Di sini pemirsa kita bukan berdiskusi ya, tetapi kita ingin tahu lebih banyak. Saya sebelumnya itu begini secara pribadi ya. Apa sih cuma kayak gini? Kok ada penyukanya ya? Gitu. Ini kan cuma besi yang dibentuk ya, sedemikian rupa, dikasih tempatnya. Oke lah seni ya, tapi banyak orang itu yang tidak ada interest gitu loh. Lihat ya wes, oh keris ya selesai. Jadi banyak orang yang tidak merasa tertarik untuk mengetahui lebih banyak. Nah, rata-rata ketidaktertarikan itu dipicu oleh ketidaktahuan. Itu termasuk saya. Nah, maka dari itu ruang obrolan hari ini ya, podcast di Dialog Masa hari ini, kita memberikan ruang kepada bapak-bapak untuk coba sih kasih paham sih masyarakat ya, tunjukkan satu sisi atau dua sisi atau beberapa sisi yang barangkali orang itu biar tahu, oh ternyata menarik juga gitu. Saya yakin banyak orang nggak paham gitu. Nah, coba kenapa sih saya awali dari Pak Santo ya, kenapa Pak Santo kok menggemari atau nyukai, ada apa di balik keris? Ya, terima kasih sebelumnya waktu yang diberikan. Saya hanya sedikit menjelaskan kenapa keris ini kadang orang malah menjauhi. Salah satu yang sampaikan Masnya tadi bahwa karena ketidaktahuan
Tidak. Karena pada dasarnya seperti istilah pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal. Karena tak kenal itu mereka tidak tahu secara fisik seperti apa, secara filosofi seperti apa, dan secara magisnya itu seperti apa. Tapi kali ini kita tidak mas itu secara keseluruhan, mungkin hanya sekedar di pembukaan saja. Keris yang berbahan logam itu kenapa disebut pusaka? Kita sering menyebutnya tosan aji. Tosan aji itu artinya tosan yang artinya besi atau lebih enak didengar itu logam, karena tidak di keris itu tidak hanya sekedar bersih, tidak sekedar besi, ada bahan-bahan yang lain. Kita sebutnya tosan aji. Tosan adalah logam, aji sendiri berarti berharga. Jadi ketika kita menyebut tosan aji, logam yang berharga. Image kalau kita ngomong logam yang berharga itu mungkin cenderung ke emas atau perak. Tapi ini juga keris ini adalah sesuatu yang berharga. Seperti yang sampaikan di awal, karena ketidaktahuan, jadi ya hanya sekedar oh ya itu keris, oh ya itu istilahnya benda pusaka, tapi secara detail, secara mendalam belum memahami. Keris sendiri di kelompok kami lebih mengutamakan kepada secara fisik, karena bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa diterima. Ketika kita sampaikan ke masyarakat secara umum yang rata-rata mereka awam, itu mereka akan melihat, yang pertama mereka lihat adalah secara fisiknya. Jadi ketika melihat fisiknya bagus, bersih, kemudian ada sisi seninya, terlihat indah, maka dengan sendirinya mereka berani untuk, katakanlah, boleh saya pegang, boleh saya lihat. Itu kata-kata pertama yang biasanya kami dengar tentang keris yang kondisinya bagus. Nah, itu sudah dirasakan sama mas-masnya tadi. Coba saja kalau kerisnya kurang bersih, kurang terawat, orang lihatnya serem. Wah, ini nanti jangan-jangan saya kesurupan atau bagaimana. Tapi pada kenyataannya ketika benda itu terlihat bagus, bersih dan terawat, maka sisi seninya otomatis akan muncul. Kalau kenapa kita mengemari, menyenangi atau suka dengan keris, pertama yang harus kita sampaikan, kita tekankan adalah keris ini adalah warisan leluhur, budaya leluhur kita. Apapun alasannya, ini adalah warisan, peninggalan dari mereka-mereka yang dulu tidak hanya sekedar membuat atau mengembangkan, tapi lebih kepada mewariskan agar anak cucunya nanti memahami budayanya, memahami warisan leluhurnya. Kami salah satu perkumpulan yang mencoba mengarah ke sana, termasuk nanti di dalamnya ada banyak program yang dari kelompok kami. Di sini kami sampaikan juga terkait keris, banyak hal yang tanpa pengetahuan orang-orang yang memang mendalami keris, itu sebenarnya keris itu adalah sesuatu yang luar biasa, mahakarya. Mahakarya dalam artian era itu belum ada istilahnya gerindra, belum ada istilahnya tempat pembakaran yang istilah untuk menempa itu gerinda untuk menghaluskan. Tapi hasilnya bisa dilihat sekarang bahwa keris itu halus dalam artian bentuknya, karena mungkin termakan waktu, ada korusin juga, tapi presisi. Terbukti ketika keris-keris yang dianggap sepuh atau tua diletakkan dengan posisi berdiri, itu ada keseimbangan. Bukan karena ada istilahnya yoni atau yang lainnya, mungkin itu di sisi lain ya. Tapi kita lebih mengilmiahkan biar edukasinya kita dapat. Kenapa bisa berdiri? Karena memang presisi. Jadi ketika berdiri itu handle-nya presisi, bentuk lekuannya, kalau lekuannya presisi, jadi nggak mungkin akan roboh. Kalau isi yang lain mungkin Mas Agung atau Cak Esa yang bisa menjelaskan. Secara umum itu yang bisa saya sampaikan terkait keris. Terima kasih. Oke, Pak Agung, dilanjut Pak Agung, ditambahkan. Jadi gini, keris itu adalah warisan budaya tak benda yang diakui oleh UNESCO di tahun 2005 tepatnya.
Dan di tahun 2008 nyaris saja keris itu dicabut pengakuannya sebagai warisan budaya tak benda untuk dunia karena tidak ada perkembangan. Maksudnya perkembangan itu bukan pedagang kerisnya semakin banyak, tapi tidak ada pengembangan pelestarian dalam bentuk edukasi. Sehingga pada saat itu rekan-rekan keris nasional, pekeris nasional itu mengajukan kembali proposal untuk keberlanjutan dari piagam UNESCO itu. Dan sampai saat ini di tahun 2017 dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, alhamdulillah keris itu menjadi salah satu ikon di mana ini yang perlu dilestarikan. Dilestarikan apanya? Intangible. Maksudnya itu adalah sesuatu yang terkandung di dalamnya. Sesuatu yang terkandung di dalamnya, baik itu filosofi, terus makna, edukasi apa yang ada di dalam sebilah keris itu yang perlu dilestarikan. Karena apa? Kalau kita melestarikan keris dengan fisik, banyak di Madura itu hampir sehari ribuan bilah dibuat. Berarti kan lestari terus keris ini, gitu loh. Tapi bukan itu yang diminta. Nah itu tadi fisiknya. Tapi yang diminta UNESCO bukan fisiknya, tapi keberlanjutan dari Tosan Aji, dari keris. Apa Tosan Aji? Keberlanjutan dari keris itu gini. Keris itu diwariskan secara turun-temurun, yang diwariskan adalah ilmunya. Sehingga filosofi keris, makna keris itu tidak pudar nanti. Sehingga keris harus dimunculkan kembali dalam bentuk fisik sehingga orang awam tahu dan tidak hanya terfokus pada kliniknya saja. Itu. Oke, artinya kayaknya mendalam ya. Nanti diulas lagi Pak Santo ya, Pak Agung. Saya coba ke sejarah dulu deh ya. Coba saya menyapa Bapak SH ya, Pak SH. Jadi kalau di Pasuruan ini sejak kapan mungkin keris itu muncul ya, atau pengrajinnya itu ada di mana gitu, atau pengrajinnya itu sebenarnya ada apa nggak ada ya sebenarnya, berkelanjutan gitu. Ribun, jelas nggak pertanyaannya? Jelas. Terima kasih. Tapi bagi saya secara sejarah jika ditanyakan itu terus terang saya belum membaca. Tapi dari tutur riwayat tutur itu Pasuruan munculnya keris itu sejak Islam pertama masuk di Pasuruan. Tokoh-tokoh namanya sudah terkenal, tapi saya lupa. Tapi khas dari apa itu namanya, empu-empunya itu muatan Islamnya dan filosofi yang ditanamkan di keris khususnya Winongan. Ini adalah bagi saya adalah muatan filosofi Islam yang ditanamkan dasar pertama oleh sang empu pada keris. Kenapa kok identik dengan Winongan? Ada apa dengan keris dan Winongan? Identik Winongannya karena menurut saya adalah daerah pertama adanya empu yang menempa keris. Maka daerah tersebut menjadikan nama ikon sebuah gagrak sebuah ciri khas. Ada ciri khas Winongan, ada ciri khas namanya, baru saya dengar istilah dengan bonangan. Ada keris barusan 2 hari yang lalu ketemu salah satu orang, keris gaya bonangan. Beda sama dengan keris Winongan. Itu. Jadi Pak Santo, jadi apa memang keris itu di Pasuruan itu muncul dari Winongan atau sebenarnya bawaan dari luar, kemudian orang Pasuruan tertarik dengan keris setelah dari luar misalkan? Sebenarnya kalau keris itu
mungkin eranya ya, mungkin beda era. Tapi ketika keris masuk di suatu wilayah, itu bukan serta-merta di situ ada empunya, menurut saya. Jadi ketika di situ ada komunitas atau warga lah istilahnya, ada orang, ada tempat pemukiman, yang mana di dalam pemukiman itu ada struktur, ada istilahnya kalau zaman dulu mungkin kasta. Jadi istilahnya lebih kepada kenapa di Pasuruan ada keris yang mulai kapan ada keris, kemudian kenapa ada istilahnya winongan, dalam arti bahwa sepengetahuan saya dari mulai zaman Galuh, Daha, Kediri, keris itu sudah ada, Pajajaran itu sudah ada, cuma dengan bentuk yang berbeda. Di awal-awal keris itu bentuknya tidak seperti ini, bentuknya mungkin lebih istilahnya kaku. Ada era-eraan gitu. Ada. Jadi ketika tren-tren ya. Betul. Era Mataram mungkin berbeda dengan era Majapahit. Era Singasari mungkin berbeda dengan era Majapahit, beda era. Jadi mungkin di era-era itu ada empu yang mungkin melakukan perjalanan, bisa jadi mampir ke Winongan atau wilayah sekitarnya, membuat keris yang sesuai dengan karakter masyarakat di situ. Sempat saya lihat di Museum Keris Solo, sebaran keris pertama itu malah bukan di Winongan, tapi di Grati. Menurut catatan sejarah eranya Raffles kalau nggak salah, bisa dicek di Museum Keris Solo, itu justru mulainya adanya pembuatan keris itu justru di Grati. Tapi kenapa Winongan ini lebih mencuat namanya, atau Winongan ini lebih dikenal? Mungkin karena memang karakter masyarakatnya sesuai dengan kerisnya. Dan bisa jadi sebaran keris yang awalnya di Grati ini bergeser ke Winongan agar tidak ada istilahnya sentralisasi mungkin. Tapi tetap saja bahwa keris Winongan yang kita kenal sekarang tidak lepas dari awal di Grati. Itu mungkin sebuah proses saja sampai pada akhirnya istilah sekarang mungkin ya, keris Winongan yang lebih hit, istilahnya mungkin seperti itu, agar mudah dicerna mungkin istilahnya, agar keris Winongan keris itu lebih bisa dikenal, yang pada akhirnya sampai sekarang yang tersisa, yang tertinggal itu namanya keris Winongan. Oke, di antara yang ada ini ada keris Winongannya? Ada. Yang mana? Nah, yang besar ini Mas. Ini keris Winongan. Sambil nanti bisa dijelaskan sama Mas Agung lebih detail terkait bentuk, ciri, kemudian filosofi yang tergantung di dalam keris Winongan itu sendiri. Oke, kalau misalkan di Pasuruan nih, kita bicara Pasuruan ya, itu ada berapa keris yang menjadi inilah milik Pasuruan? Secara umum yang sepengetahuan saya itu menjadi milik Pasuruan dalam artian secara harfiah lahir dan ada di Pasuruan itu memang keris Winongan. Tapi satu-satunya ada lagi atau tidak ada? Sementara ini masih Winongan. Tapi tidak menutup kemungkinan karena pengaruh budaya dari luar Pasuruan, termasuk dari Mataram atau dari Majapahit. Mataram sendiri nanti setelah Giyanti perjanjian itu pecah jadi antara Solo dan Surakarta. Antara Surakarta dan Yogyakarta. Itu pun membuat keris yang berbeda-beda. Bisa jadi pengaruhnya masuk ke Pasuruan juga. Karena memang sebaran keris waktu itu terbawa oleh bisa jadi pedagang, bisa jadi pengelana. Malah sempat di era Majapahit itu mungkin itu orang jual keris itu tidak seperti ini. Gimana? Jadi keris itu bilahnya saja dan pada batang ujung batang istilahnya peksi itu dikasih lubang. Kenapa dikasih lubang? Cara wong saiki itu, cara orang sekarang itu dimasukin tali agar mereka dibawa banyak, karena memang pedagang. Jadi mereka bawa keris itu banyak. Dan biasanya ketika ada pedagang keris, pasti gandengannya sama pengrajin yang buat warangka ini. Yang buat rangka. Kalau membawa keris saja yang berupa keris jadi, itu sepertinya terlalu
buat pedagang ya waktu itu mungkin terlalu ribet. Jadi mereka bawa bilahnya, bawa pesan bawa orang pengrajinnya, biar ketika ada orang beli keris, marketing pemasarannya bisa nyampe ke situ. Anda beli keris, tapi kenapa nggak pakai sarungnya, nggak pakai warangkanya? Saya ada teman yang bisa membuatkan, jadilah dibuatkan. Jadi pembeli ini pulang sudah siap dengan kondisi keris yang layak untuk disandang, untuk Tapi dipakai. keris ini berbeda dengan produk-produk kayak produk yang biasa ya, yang tidak ada nilai historisnya ya. Artinya kan misalkan kita produk fashion ya, sepatu, Betul. orang bikin sepatu ya. Ya kapan saja bikin sepatu bisa, dengan model diganti-ganti juga bisa kayak gitu. Nah, kalau keris ini kan bisa disebut pusaka ya. Saya nggak ngerti definisi pusaka itu apa. Tapi maksud saya apakah tidak bisa serta-merta orang memproduksi banyak keris gitu, apa bisa-bisa aja? Tadi di awal saya sampaikan bahwa keris atau istilah umumnya kita sebut tosan aji. Tosan itu adalah logam, aji adalah sesuatu yang berharga. Kenapa disebut begitu? Memang bahan sendiri yang dipakai untuk membuat keris itu bermacam-macam. Tapi pada intinya pembuatan keris itu memerlukan 3 bahan. Pertama besi, kedua baja, yang ketiga nikel. Itu ditempa. Pasti itu ya. Iya, Semua yang ada di sini ya begitu. betul. Kalau kurang dari itu berarti bukan tosan aji. Contoh, sabit. Tajamnya kayak apapun nggak bisa disebut tosan aji. Karena tidak mengandung 3, Betul. hanya 1 dia. Betul. Dari 3 unsur logam ini nanti akan keluar istilahnya pamor. Apa Pak Mo? Pamor itu bentuk atau gambaran dalam keris. Nah, seperti ini. Ini pamor, Yang putih-putih. yang putih-putih ini. Oh. Putih ini nikel. Kemudian ada bajanya untuk tajamnya itu kan baja. Kemudian ada besinya untuk penguatnya. Dan ketika ini diwarangi, istilah diwarangi untuk mengeluarkan pamornya, contoh yang keris yang punya Cak Sul ini kan belum diwarangi. Maka warnanya akan putih polos. Coba. Tapi ketika sudah diwarangi akan muncul. Coba buka, betul, putih polos. Belum diwarang. Diwarangi itu diapakan? Diwarang itu dikasih cairan arsenik dan sebagainya yang memang khusus meranggi yang paham itu. Jadi untuk memperlihatkan Ini yang belum diwarangi. betul. Itu kan ada kayak pamor, kayak motif-motifnya itu. Iya, iya. Itu dari nikel. Ada nikel, ada baja, ada besi yang ditempa berulang-ulang, akhirnya membentuk pamor. Dan pamor ini bisa dinamai, ada namanya. Dan tidak serta-merta ketika keris ditempa jadi pamornya harus ini. Nah, tentu ada namanya istilahnya pamor tiban. Kita memesan keris dengan pamor ini, tapi tiba-tiba di situ ada pamor lain. Itu namanya pamor tiban. Emangnya bisa, misalkan merencanakan pamor A, jadi pamor A bisa? Bisa. Dan itu salah satu bentuk pelestarian. Salah satu Kok bentuk bisa ya? pengembangan. Kan hanya ditempa ya, bukan dicetak ya. Nah, itulah istimewanya keris. Kalau hanya sekedar besi saja tajam, sabit, golok, itu besi tajam. Tapi tidak bisa. Kalau disebut orang bilang tosan begini aji. bagaimana? Pamornya tiban ini. Bukan tiban ya, rencananya A tapi gak jadi aja dibilang tiban. Kalau begitu gimana? Mas Agung. Sebetulnya gini. Ngerti ya maksud saya? Iya, paham saya. Jadi gini, keris itu adalah senjata budaya, di mana senjata budaya ini akan menjadi sesuatu yang berharga. Maksudnya berharga itu ketika dimuliakan, maksudnya ketika dirawat gitu oleh seseorang. Dan apakah keris itu bisa diproduksi sesuai dengan fashion? Bisa. Jadi keris itu tidak melulu gayanya pakem klasik. Ini namanya klasik. Ada juga keris kontemporer. Ada juga keris kamardikan. Di mana keris kamardikan dan kontemporer ini memang sengaja diciptakan, sengaja dibabar oleh sang empu untuk mengikuti perkembangan zaman. Karena orang kalau melihat fisiknya keris
itu akan keris, tidak jauh dari mistik. Tapi ketika bentuk keris itu dijadikan lebih abstrak lagi, atau misalnya seperti ini ya, orang akan, loh kok aneh ya? Jadi pertanyaan-tanya, kok aneh ya keris kok bentuknya gini, padahal keris itu seperti ini. Kontemporer berarti. Nah, ini kontemporer. Kalau Itu. klasik sama kontemporer, ada yang hilang nggak dari kontemporer ini? Bisa dikatakan keris apabila mengikuti pakem. Maksudnya yang 3 komponen tadi. bukan, Salah satunya. pakem itu adalah disiplin ilmu yang diturunkan secara turun-temurun, yang dicatat oleh keraton. Nah, itu namanya pakem dan diwariskan turun-temurun. Jadi kalau sudah pakem bentuknya, maka dianggap ini keris. Ada standarnya ya. Ada standarnya. Apa salah satunya? Selain Salah 3 satunya. bahan tadi. Keris akan disebut keris ketika ini ada bilah, bilah yang pakai gonjo, pakai condong lele. Jadi sudut kemiringan ini namanya condong lele. Terus yang di bawah ini gonjo. Gonjo tulisannya pakai A, jadi ganja. Ya, tapi bacanya gonjo. Terus ada pesi yang masuk ke dalam deder. Ini bilah keris. Akan disebut keris ketika bilah keris itu sudah disarungkan atau dibuatkan warangkanya. Ini baru namanya keris. Sudah pakem. Ya. Jadi kalau bilah saja belum dikatakan sebagai keris, tapi bilah atau wilah. Iya, pasangannya belum Nah, ada. pasangannya belum ada. Biasanya pedagang jual waktu itu pasti gandeng. Nggih. Nah, pembuat warangka. Itu. Orang aja kalau belum menikah, pahalanya ya ibadahnya ya separuh ya. Iya, betul. Katanya gitu ya. Itu. Nah, Ketika terus afdol. keris pakem, keris klasik ya. Saya bilang pakem itu klasik ya. Terus keris kontemporer, keris kamardikan itu memang sengaja diadakan supaya adanya pelestarian dan meningkatkan nilai perekonomian. Nah, ini menjawab pertanyaan Masnya tadi, apakah enggak bisa seperti sepatu ya, fashion gitu. Apa enggak bisa? Bisa sesuai dengan Dan masih bisa disebut sebagai keris selama menjaga standarnya. betul. Sesuai pakem. Oke. Itu. Saya tadi melihat ya dari beberapa keterangannya itu seakan mau menghindari konotasi mistik ya di Iya. dalam keris itu sendiri. Kenapa kok seakan mau menghindari hal itu? Saya malah nunggu-nunggu mistiknya. Gitu. Bagaimana Mas Santo? Sebenarnya itu tidak terpisahkan, bukan menghindari. Itu bagian yang tidak terpisahkan dari keris. Mistik atau lebih kita menyebutnya isoteri. Isoteri itu sesuatu yang berasal dari dalam keris, tapi tidak berubah, tidak berwujud. Salah satunya adalah filosofi salah satunya. Kenapa ketika kita menyampaikan kepada khalayak umum dalam artian mereka yang awam tentang keris, kenapa kita tidak menyenggol atau mengarah nyerempet-nyerempetnya ke istilah mistis? Khawatirnya karena yang selama ini kita tahu kan, kalau masalah itu cenderung ke negatif. Kenapa? Keris ini untuk nyantet, keris ini untuk pesugihan, keris ini untuk perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Selama ini yang kita lihat, kita dengar, dan kita tahu memang ke arah situ. Bahkan sekelas film nasional pun di situ ada. Dikonotasikan oleh masyarakat sebagai negatif seperti itu, apa memang begitu? Secara umum, keris dibuat itu ada tujuannya. Dalam artian sesuai pesanan pemilik atau pemesan. Tapi dalam tanda kutip, itu hanya orang-orang tertentu. Kalau yang sifatnya umum, keris itu adalah benda seni, benda budaya, pusaka, yang waktu itu, zaman itu adalah senjata pusaka
senjata tikam jarak pendek. Terlepas dari itu punya yoni atau tidak, itu adalah bagian di luar istilahnya filosofis dan keinginan pemakai atau pemilik untuk menggunakan. Ketika waktu perang, sebilah keris, mungkin pernah lihat kerisnya di Ponegoro, naga siluman, itu dibuat Untuk memang untuk eksistensinya perang dan diberikan oleh ayahnya mungkin Mas. Iya. Itu untuk perang. Jadi aura yang ada dalam keris itu memang keras untuk perang. Beda lagi ketika para pedagang umpama yang pesan keris, tentu arahnya untuk kerejekian. Beda lagi ketika seorang pemimpin, seorang raja memesan keris, itu auranya akan kewibawaan, karismatik, betul. Ketika itu disesuaikan dengan tempatnya, kemungkinan besar negatif itu akan terkurangi atau minimalisir lah, agar tidak image rata-rata masyarakat secara umum itu negatif. bentar Mas Santo ya. Ini negatif itu pembawaannya ya, atau pembawaannya dari kerisnya ya, atau penggunaannya. Contoh misalkan ya, kalau saya ngomong jangan keris ya, tapi sama-sama tajamnya pisau. Betul. Pisau terserah orangnya, mau buat sayur jadi masak enak, ya mau buat bunuh orang juga bisa. Betul. Gitu lah, maksud saya image-image negatif itu terbentuk dari mana? Apakah memang ya keris-keris ini membawa sesuatu yang tanda kutip ada negatifnya, atau sebenarnya dia itu memiliki energi ya yang terserah orangnya mau dibawa ke positif apa ke negatif? Yang benar yang mana? Secara umum kembali saya sampaikan bahwa seperti yang sampaikan, kalau pisau mau dibuat ke arah dapur untuk masak bermanfaat, kalau untuk bunuh bisa. Jadi yang menjadi penentu adalah pemilik, pemakai. Tapi tidak menutup kemungkinan keris sendiri sudah membawa energi yang seperti sampai sampaikan. Oke, Energinya negatif atau berarti kan positifnya. validasinya itu tidak membawa energi negatif dong. Betul, bisa jadi. Mas Agung, Ditambahin. monggo silakan ditambah. Jadi gini, sebetulnya sang empu dalam membakar keris itu tidak menginginkan sedikit pun keris hasil babarannya itu menjadi hal yang negatif. Itu yang pertama, yang paling dasar. Dan ketika keris ini dipegang oleh si pemesan, mereka berharap supaya keris ini bisa menjadi apa ya istilahnya, jembatan. Jembatan untuk mengiringi perjalanan hidup. Kan gitu. Awalnya. Dan sebagai senjata apa? Senjata untuk menambahkan sifat kandel. Maksudnya sifat kandel itu gini, lebih pede. Kendel ya kalau orang Jawa. Lebih kendel. Nah, itu sebetulnya itu awalnya. Dan ketika keris ini sebetulnya gatak-gatuk ya. Cuman gatak-gatuknya itu sangat presisi. Jadi gini, pada hakikatnya manusia itu hidup berdampingan dengan hal gaib. Hal gaib itu sebetulnya semuanya tidak ada yang negatif. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah. Berarti tidak ada hal negatif. Cuman akan menjadi negatif ketika pikiran-pikiran dari manusia itu terjangkit oleh nafsu yang diiringi oleh bisikan-bisikan gaib. Sehingga ketika saya pegang keris, karena saya sudah yakin ini keris saya sakti. Ya. Saya yakin keris saya sakti dan saya yakin keris saya itu misalnya ini ya, keris saya itu bisa mematahkan lawan saya, bisa menyerang lawan saya, dalam tanda petik hal gaib. Suatu hari pasti saya akan berpikiran, saya akan mencari kemenyan, keris akan saya bakari kemenyan, dan saya minta supaya isi dari keris ini mencelakai orang lain. Berarti
keris akan menjadi negatif ketika sudah dipegang oleh manusia, Iya. oleh orang lain. Iya, rumah-rumatan dikasih makan itu tadi. Nah, padahal Menurut hakikatnya, Bose ya. iya, pada hakikatnya ketika orang zaman dahulu atau pendahulu kita membakar kemenyan dan ini dikasih asap, Mm-mm. asap kemenyan itu akan dengan sendirinya menempel pada bilah sehingga membentuk lapisan lilin tipis Mm-mm. yang mana lapisan lilin ini me- melindungi Dari besi korosi. supaya tidak terkena Korosi, karat. karat. Tujuannya Awalnya begitu. seperti itu. Diilmiahkan. Tapi Diilmiah. orang-orang kreatif ya. Iya, terlalu kreatif karena apa ya? Kembali lagi ke dunia maya. Maksudnya dunia maya itu apa yang ditonton. Tuh. Sedikit melebar ya. Ya. Kalau dipikir-pikir, saya pernah mendengar ya, ada katanya hadis ya. Karena saya tidak tahu, saya bilang katanya. Jadi Islam datang itu aneh dan akan kembali aneh. Kalau zaman dulu perang itu kan tidak pakai senjata ya, pakai senjata. Dan kalaupun berkembang kemudian ada senjatanya pendek-pendek ya. Pendek-pendek. Makanya membutuhkan ya memang ilmu-ilmu yang sifatnya kanuragan, ya, yang berbau-bau kesaktian itu dibutuhkan. Nah, saat ini nampaknya sudah begitu juga. Sekarang kalau tawur itu sekarang sudah nggak berdekatan ya, main nuklir ya, Iya. dan jarak jauh, bom-boman jarak jauh. Jadi memang sesuai dengan fungsi dan keadaannya, gitu ya. Nah, saya masih tertarik dengan nilai-nilai filosofi dari keris itu sendiri ya. Tapi sebelum ke sana, Pak Esa, apakah punya cerita-cerita nih tentang kelebihan-kelebihan yang memang menunjukkan iota itu betul dah kalau memang keris itu punya kelebihan tidak hanya sebagai gaman gitu. Apakah punya cerita-cerita? Ya, Ya. terima kasih. Untuk cerita pengalaman pribadi sebuah aura atau yoni keris, pernah ngalami Pernah ngalami ya? 2 atau 3 kali. Yang pertama keris yang saya dapat dari seorang teman, saya taruh aja di kamar. Dalam sekian minggu bulan, tiba-tiba tidak ada. Gak ada? Tidak ada. Tak cari kemana seluruh rumah. Tidak ada. Bukan anaknya nyimpan? Bukan, tak tanyakan ibu, tidak ada. Ini yang hilang. Yang hilang 2 di rumah yang berbeda. Yang kedua mungkin itu 4 pusaka, mungkin tombak dan keris. Itu hilang. Seluruh rumah tak tanya tidak ada, tahu. Hilang. Tidak ketemu sampai sekarang. Tapi yang menarik ini dari sisi atau apa manfaat aura apa yoninya ini, saya secara pribadi emosional terhadap rumah tangga. Tiba-tiba di situ kok begini saya, gak seperti biasanya. Oh mungkin anak sesuatu sih bisa meredam emosional lingkungan rumah tangga, termasuk saya, termasuk istri. Nah tak ambil lah, tak taruh tak candel di dinding. Ya alhamdulillah, tiba-tiba dengan proses waktu sebentar, kalau nggak salah sekitar 2-3 hari aman, reda, harmonis lagi rumah tangga. Harmonis lagi. Itu pengalaman pribadi. Oke. Ada lagi yang katanya bisa menghidupkan tanaman mati. Nah, untuk hidup tanaman mati ini kan cerita tutur. Mitos apa fakta? Cerita apa tutur? Kewajiban apa namanya itu penggiat budaya Tosan Aji Pasuruan ini yang membuktikan mitos apa fakta. Tapi cerita itu sudah masyhur. Ya, apa ceritanya? Mungkin Pak Santok atau Pak Agung yang lebih paham akan cerita itu dan lebih bisa. Kalau itu Gitu. Mas Agung yang lebih paham. Kalau saya secara pribadi, istilahnya mateni mbek nguripi, istilahnya bisa menghidupkan atau mematikan itu, saya memahaminya dalam konteks bahwa ketika sebuah pusaka dengan kondisi yang baik, dalam konteks perniagaan, itu bisa menghidupi dan bisa mematikan. Artinya
ketika sebuah pusaka yang kondisinya bagus kemudian laku dijual, menghidupkan ekonomi, betul. Oke. Dan ketika itu tidak laku, otomatis Mematikan. mengurangi dari sisi ekonomi. Secara logika saya nganggapnya gitu. Tapi kalau yang sifatnya lebih dari itu, Tapi Mas Agung bisa. Jawaban Pak Santo kayaknya kontemporer ya. Tipe-tipe apa namanya? Keris-keris kontemporer. Era kecil. Tipe yang untuk dijual. Gitu. Mas Agung Mas bisa Agung. dibantu. Jadi gini Mas, di dalam masyarakat Jawa khususnya itu ada istilah local wisdom, di mana local wisdom ini adalah sebuah kearifan budaya lokal yang mungkin sesepuh atau leluhur kita itu tidak bisa mengilmiahkan. Maksudnya mengilmiahkan itu menjelaskan secara gamblang, secara detail. Karena orang zaman dulu kalau dijelaskan secara detail nggak ngerti. Tapi lek diweden-wedeni mereka kan paham. Contoh, ojo nyebul keris, engko untumu merotoli. Karena apa? Di bila keris itu ada warangan yang kalau keris ini tidak dirawat dengan baik menimbulkan jamur. Jamur inilah bisa jadi ketika sporanya menyebar ke mulut bisa merontokkan gigi. Itu satu. Ya. Itu satu contoh. Ilmiahnya ya. Ilmiahnya seperti itu. Terus bisa menghidupkan tanaman yang mati. Ini sebetulnya local wisdom, kearifan budaya lokal. Nggak ada ceritanya keris, jujur nggih. Teman saya itu punya keris sakti, namanya Kiai apa ya istilahnya ya? Kiai Pagerwojo. Kiai Pagerwojo itu suatu hari teman saya cari keris, tapi lewat temannya gitu loh. Nah, saya diajak, Mas, teman saya cari keris untuk apa? Untuk pusaka. Oh iya, ayo saya ajaklah ke daerah Cowek. Di situ ada sebilah keris bekasnya dukun. Saya cuma bilang gini, keris ini jangan dijual lebih dari 250. Anaknya takut untuk jual lebih dari 250, takut. Nah, sudah sampailah keris ini ke teman saya. Setelah itu dirangkai dan suatu hari, karena keris ini kan ditaruh di tembok, suatu hari ada gangguan dalam tanda petik, gangguan gaib yang menyerang ibunya. Tiba-tiba keris itu bunyi. Ya gerak gini kerisnya. Saya itu enggak percaya, Mas. Awalnya enggak percaya. Karena enggak tahu di mata saya. Bunyi. Tiba-tiba setelah ada dentuman, dem, keris ini jatuh. Enggak apa-apa. Yang pertama. Yang kedua terjadi lagi. Keris ditaruh di tembok, ada tempatnya, namanya blawong. Itu bisa gerak sendiri gini, Mas. Saya awalnya nggak percaya. Saya baru percaya ketika keris ini bergerak seperti ini, terus diam, sama istrinya difoto. Di tembok ini, tembok kamar. Di atasnya pintu, difoto. Dan fotonya dikirim ke saya. Mas, kira-kira ada apa? Saya cuma nanya gini, kira-kira kamu ndak musuhan sama orang? Enggak, Mas. Tanya mertuamu. Ternyata memang ada selisih paham dengan orang lain, enggak tahu masalah apa. Ditanyakan, lawannya itu suka main guna-guna. Itu sisi mistik, Mas. Tapi kalau bisa menghidupkan tanaman yang mati, itu adalah sebuah local wisdom, kearifan budaya lokal, di mana keris ini karena menambah sifat kandel, otomatis orang akan lebih percaya diri. Percaya diri untuk apa? Tergantung dari kerisnya. Pesan untuk apa? Kalau kerisnya pesan untuk supaya derajat saya naik, niscaya derajatnya akan naik meskipun satu tingkat. Tapi manusia tidak terasa. Gitu loh. Satu tingkat. Dan itu terus, Mas. Naik terus. Sesuai dengan kemampuan yang hidayah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya.
Jadi kalau ada yang bilang keris Winongan itu sakti, bisa menghidupkan yang mati, bisa mematikan yang hidup. Intinya satu, tuah dari keris Winongan itu memang untuk menambahkan sifat kandel ke dalam si pemilik supaya semangat yang tadinya mati itu bisa semi kembali. Oke, Pak, saya sambung, Pak ya. Nggih. Pak Agung. Jadi terserah yang mesan ini mau buat apa. Oh, pemimpin buat karisma, pedagang supaya laris kayak gitu. Nah, pertanyaan saya, pemesan mesan seperti itu, Iya. yang memproduksi itu membuat sesuai dengan pesanan, dengan jenisnya apa, dengan metodenya. Artinya yang merubah atau membedakan antara ini untuk ini untuk itu bahannya, apa metode pembuatannya, apa mohon maaf ya ritual-ritualnya. Oh, ya. Jadi gini, ini agak panjang ya, maksudnya agak panjang, mungkin agak melebar. Jadi gini Mas, ketika seseorang membutuhkan sebilah keris untuk pusaka, dia akan mendatangi sang empu, bukan pengrajin. Beda kan antara empu dan pengrajin. Kalau pengrajin hanya bisa membuat bilah. Iya. Tapi kalau empu bisa membuat bilahnya, bisa mendatangkan daya magis maksudnya, bisa memasukkan doa ke dalam sebilah pusaka. Nanti mereka akan ditanya peton, nama lengkap, terus dilihat postur tubuhnya, terus sampean keinginannya apa. Nah, empu itu punya pakem. Kalau orang zaman dulu pakem itu tidak ditulis, tapi diajarkan secara lisan, sehingga harus diingat. Tapi keraton menelurkan buku sebagai pakem supaya ada acuan pelestarian nanti. Sehingga ketika seseorang pemesan itu sudah menunjukkan nama, tempat tanggal lahir, weton dan lain sebagainya, sang empu akan mulai memilih besi. Besi apa yang cocok untuk orang ini? Misalnya sampean ya, besi apa yang cocok? Misalnya, besi itu macam-macam. Itu ada ilmunya ya? Ada ilmunya. Lebih ribet lagi ketika kita memesan sebilah pusaka. Itu. Memilih besi. Dari biji besi dilebur jadi apa ya istilahnya ya? Besi lah, tapi enggak besi utuh. Nggak Masih berat, banyak abstrak pengotornya. lah. Iya, Masih abstrak. bentuknya. Itu nanti ditempa, dilipat. Nah, ditempa dilipat ini namanya diaji, Mas. Diaji. Kalau di dalam dunia perkerisan namanya diwasuh. Diwaso. Nggih. Bukan diweso. Bukan diweso. Diweso Nah, diumbah. apa bedanya diweso dengan diwasuh? Kalau diweso pakai air, Kalau diwaso. kalau diwasuh pakai api. Oh. Jadi besi tadi dimasukkan ke bara, setelah merah ditempa, sehingga memunculkan bunga api. Bunga api itu adalah pengotor besi, supaya besinya berdiri sendiri, maksudnya besinya murni. Terus dilipat, dibentuk U, terus dilipat, dimasukkan lagi di pijer, terus ditempa lagi, dilipat lagi. Lah, yang dimaksud ribuan itu kan ini lipatan-lipatan ini kalau disambung jadi satu itu jadi ribuan lipatan, gitu loh. Sudah ditempa dilipat sampai dengan besi, acuannya ya, besi ketika dipijer terus Tempat. dipande itu tidak mengeluarkan bunga api, itu berarti besinya sudah bersih. Baru dibuatlah pamor. Ditempa lipat lagi, Mas. Ditempa lipat lagi. Makanya menjadi ribuan. Gitu loh. Setelah muncul pamor, supaya keris ini kuat, dimasukkanlah besi yang sudah dimurnikan lebih dari yang diwasuh pertama tadi, sehingga setara dengan baja. Karena waktu itu tidak ada baja. Baja itu berdiri sendiri sekitar tahun berapa ya? Lupa saya. Itu. Besi yang dirempos tadi, besi yang diwasuh tadi, dimasukkan di tengah-tengahnya sebagai aten supaya bilahnya kuat. Setelah itu dibentuklah, misalnya dibuat keris lurus, ya dibentuk lurus, luk ya ditambahkan luk dan lain sebagainya.
Dari sini nanti setelah digarap menjadi bentuk keris, disandangi. Maksudnya disandangi itu dibuatkan warangka. Nah, warangka ini cocok dan tidaknya itu harus melihat postur tubuh dari pemesan. Terus gitu ya. Iya. Loh, sekarang ini ada empu kalau mau pesan yang sifatnya sesuai kebutuhan gitu. Ada. Di Pasuruan itu ada 3 empu. 1 empu Arya, 2 empu Yoyon, yang ketiga empu Humaidi. Itu orang mana? Orang Pasuruan semua. Kalau empu Arya itu Purwodadi. Purwodadi. Kalau empu Yoyon itu sini, Sukorejo, Lawatan, Sukorejo. Sukorejo. Ya, kalau empu Humaidi itu Pasuruan mana lupa saya. Pasuruan kota. Itu ada 3 empu yang bisa dipesani keris dan dirituali. Orang tua itu ya. Enggak ada yang tua. Enggak ada. Usianya mungkin 11 Lebih muda dari 12 saya. Nah, Lebih muda dari saya. itu Tapi mereka punya kemampuan memang. empu kan sarjana hakikatnya. Bisa dikatakan empu apabila sudah bisa menguasai teknik penggarapan sebilah keris. Itu empu keris. Oke. Menarik sekali, tentunya akan butuh waktu yang panjang dan lebar ya untuk Oke. Tapi saya coba masuk ke sisi birokrasi ya sebelum kita mengakhiri segmen ya. Ke sisi birokrasi. Nah, di Kabupaten Pasuruan atau di Indonesia atau fokus saja di Pasuruan ya. Keadaan hari ini bagaimana tentang keris? Artinya sudah ada dukungan atau masih dalam proses pengkajian atau dalam proses pengajuan gitu? Dan tambahan satu lagi, apa ada harapan-harapan nih untuk teman-teman apa namanya penjaga seni apa istilahnya? Pelestari. Pelestari seni. Pelestari seni. Jadi gini, dari sisi birokrasi mungkin pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan itu sudah terutama kemarin Dinas Pariwisata juga membawa angin segar untuk Tosan Aji, terutama keris dengan memfasilitasi kegiatan baik itu pameran, sarasean, tuh supaya apa? Keris sebagai warisan budaya tak benda di Kabupaten Pasuruan itu bisa terangkat kembali. Nah, berarti dulu pernah berjaya kalau terangkat kembali. Bisa terangkat kembali di permukaan, bisa menjadi salah satu salah satu hal yang icon. Iya, salah satu ikon lah. Mungkin di UMKM-nya atau di lini mananya gitu loh. Itu pemerintah sekarang sedang giat-giatnya mulai tahun berapa ya? Mulai tahun 2023 itu sudah mulai. Jadi sudah perhatiannya sudah ada ya. Nggih, ke budaya keris itu ada perhatian. Oke, tinggal dimaksimalkan aja ya. Nggih. Kalau anggota atau kelompok-kelompok yang semacam ini banyak apa orang-orangnya di Pasuruan? Di Pasuruan banyak, Mas. Banyak ya. Banyak. Kalau secara umum yang kita ketahui di Pasuruan itu ada teman-teman dari Satrio Suropati, ada dari Pusaka Pasuruan, Ya. kemudian ada Mulyokerto sendiri, juga ada Tirta Adiluhung, itu ada, dan masih banyak yang lain. Oke. Terus keris-keris itu apa ada nama-namanya? Ada. Ini bisa nggak disepil ini sebagai penutup? Oh, okay. Dikenalkan bisa. dikenalkan Bisa, monggo. ini apa? Terus ada sisi kelebihan atau apa? Jadi kalau bilang nama itu sulit, Mas. Jadi kalau di dalam dunia pertosan ajian atau perkerisan, keris itu dibedakan menjadi 2. Satu keris lurus, satu keris loop. Yang gini. Ya, ini loop. Loop. Ya. Ini keris lurus, ini keris loop. Nah, ini mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Di dalam keris itu ada ricikan. Ini namanya kembang kacang, ini namanya grenengan dan lain sebagainya. Ketika ricikan-ricikan ini ada di sebelah keris, itu menentukan bentuk dapur, bentuk fisik keris. Namanya apa? Misalnya, kalau ini karena hanya ada pejetan saja, namanya brojol.
Kalau ini bentuk karena luk 9 namanya carang suko. Mana 9 man? 1, Mm-mm. 2, 3, Oh. 4, 5, 6, 7, Punggung-punggungnya. 8, 9. Jadi belenduknya ini yang dihitung. Mm. Karena ini luk 9, terus di sini ada gerenengan, ada pejetan, di sini ada tikel alis. Memang bentuknya seperti alis di atasnya pejetan ini. Di sini ada kembang kacang dan ada lambe gajah 1, maka bisa dikatakan sebagai Keris. carang suko. Carang Carang suko. suku. Carang Soko, Ya. Sarang Soka. Masih ada banyak lagi 184 atau berapa gitu loh. Itu Hmm. dapur keris. Nama-nama keris. Dapur keris, Iya. nama-nama keris. Harap dibedakan gelar dan nama. Hmm. Kalau Kalau nama itu bentuknya, Hmm. tapi kalau gelar itu adalah pemberian dari si pemilik. Contoh, kalau di keraton ada Kanjeng Kiai Ageng Pleret, Hmm. dapurnya piring lanang, bentuk tombaknya piring lanang. Terus ada Kanjeng Kiai Ageng Kopek di Kasultanan Ngayogyakarta Adiningrat, itu keris juga. Ada juga Kanjeng Kiai Pakumpulan. Kanjeng Kiai Pakumpulan itu di Puri Mangkunegaran sebagai pusaka juga. Oke. Nah, bentuk-bentuk ini namanya dapur. Jadi, Ini lurus ya. iya, Lurus. kalau itu lurus. Sama yang kanan. Hmm. Kalau ini ini lurus. Ini apa kalau lurus enggak, bengkok enggak ini? Nah, kalau lurus enggak, bengkok enggak, itu namanya kontemporer. Sebetulnya Ya. tidak bisa dikatakan sebagai kontemporer karena masih bicara keris. Gitu loh. Ini berat ini. Berat banget itu. Tempaannya kurang berarti. Bukan. Karena Ini tidak muncul motif apa bahasanya tadi? pamor. Pamor. Nggih. Belum Belum diwarangi. belum diwarang. Berarti belum ada apa tadi 3 jenis itu apa? Sudah ada. Cuma Apa aja 3? baja, Besi, Baja, besi, nikelnya berapa? nikel. sama Sudah ada besi. nikelnya nih. ada campuran, ketiganya campuran, cuma Kan yang belum membentuk tampak. pamor nikelnya kan. Iya, nikelnya yang membentuk pamor. Jadi proses menampakkan pamor ini perlu direndam cairan Arsenik. arsenik biar apa Pamornya keluar. yang gosokan halus ini biar nampak uratnya lebih keluar, pamornya bisa keluar. Perlu di Masalahnya ini sudah dibentukkan, ya, dibuatkan bentukan-bentukan gini. betul Ini ya. sengaja dibuat apa Sengaja karena dibuat, Sengaja dibuat. Sengaja dibuat. ricikannya, bagian dari ricikan. Kalau tempat tadi yang diceritakan oleh Bapak Agung tadi, tempat lipatan awal menyatukan besi dan bilah, Ini masih bisa masih perlu ditempa lagi apa enggak? nggak usah. Nggak, sudah jadi Tinggal itu. menampakkan Berat ya? Tinggal kasih warangan sudah keluar pamor itu. berat karena ketebalannya beda, mungkin. Nah, maksud saya ekspektasi saya kalau berat itu kurang ditempa. Enggak. bisa, antara lain bisa. Nggih. Kalau Siap, ditempa gitu. lebih maksimal kayaknya lebih. Iya bisa, Nggih. bisa, Ya, betul dah. bisa, dan betul. Nah, terakhir nih sebelum saya tutup ya. Fungsi-fungsi nih ini dibuat untuk apa ini? Yang buat narik uang sing endi? Yang buat pesugihan sing endi? Dari semua pertanyaan ini semuanya jawabannya ada di sini. Apa? Ya kena gaya pesugihan, kena gaya Nah, ditelepon larang dari pengajian. Soge. Nah, ditelepon larang dari Soge. Ya. Ya, ya. Ya, Pak, ada jawabannya apa? Gak perlu dijawab? Oh, ya. Perlu Mas Perlu dijawab. jawab Jadi biar gini, biar tadi Mas. miskomunikasinya biar nggak jadi. Nggak Ya, jadi. Jadi keris itu tuahnya, istilahnya tuahnya ya, bisa dilihat dari pamornya. Karena pamor itu adalah tuah itu harapan. apa? Tuah itu adalah efek Oh, efek. efek positif. Fungsi. Nggih, manfaat. Dari fungsi manfaatnya Nggih. itu. Itu bisa dilihat dari pamornya. Kalau pamor seperti ini pamor pedaringan kebak. Hmm. Pedaringan kebak itu biasanya untuk kemakmuran, mengais rezeki, Itu. Istilah dan daringan. mengumpulkan rezeki. Hmm. Karena pedaringan itu kan tempatnya beras. Daringan, Kebak. daringan. Daringan itu kan tempatnya beras, gentong Zaman tempat dulu. beras, zaman dulu kan. Oke. Nah, kalau kebak itu aslinya kan penuh. Kebak. Kebak. Nah, Kebek. kebek. Nah,
berarti untuk kemakmuran. Yang ini. Iya, untuk kemakmuran. Fix untuk kemakmuran. Oke, yang ini. Nah, berikutnya saya berbicara pamor ya, bukan tua ya. Kalau tua itu berbeda. Yoni berbeda lagi. Oh, ini bicara tua, bukan Yoni. Berbicara tua. Nah, ini namanya waswutah. Dilihat dari pamor yang bulat-bulat ini menyebar, tidak banyak. Waswutah itu beras tumpah ruah. Jadi kerejikiannya diharapkan lebih banyak gitu loh. Sampai berasnya tumpah-tumpah, nggak muat padanya. Petaringan kebaknya nggak muat, jadi sampai tumpah-tumpah. Gitu. Diharapkan. Itu harapannya. Oke. Terus ada lagi. Ini ya. Iya. Kalau itu ini keris winongan, tangguh winongan. Ini pamornya telogo membleng. Di sini. Sebetulnya bukan telogo membleng, tapi wengkon. Jadi di sini itu ada pamor yang mengitari pinggiran bilah. Namanya wengkon. Istilahnya untuk tolak balak. Tolak balak dari hal-hal yang akan membuat menjadi negatif. Jadi belum nyampe itu sudah ditolak. Kalau dirasa ini kurang enak, ditolak langsung. Sampean mendefinisikan pamor. Oke. Pamor begitu, definisinya begitu, siapa yang buat? Jadi gini Mas, ada peraturan awalnya tidak tertulis, menjadi tertulis ketika serat centini ditulis. Jadi apa serat centini? Serat centini itu adalah buku ensiklopedinya Keris. Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Oh iya. Nah, ini kalau salah mohon maaf loh ya. Soalnya saya enggak mempelajari tentang serat centini. Ya. Jadi intinya itu dikeluarkan keraton sebagai ensiklopedi umum. Di situ banyak sekali disebutkan, mulai dari pamor keris, besi keris, terus bagaimana caranya senggama yang baik, bagaimana caranya kita mempunyai keturunan yang baik, terus bagaimana caranya menanam padi yang baik. Di serat centini itu ada bab-bab. Nah, dari serat centini inilah awal muasal dari pakem. Sehingga ketika berbicara tentang keris, aktivis-aktivis Tosan Aji mencatat kembali dari serat centini, disadur, sehingga catatan-catatan ini ketika dibukukan menjadi ensiklopedi atau pakem tentang pedukungan atau keris. Dan di situ definisi-definisi dari pamor itu ya. Betul. Oke, masih ada lagi atau beda? Kayaknya sudah cukup. Ini unik Mas. Ini saya tidak melihat tidak melihat ini punya siapa yang punya. Cuman ini adalah keris perkiraan era pembuatannya era Mojopahit. Dan pamornya Banyumili. Uniknya gini, Banyumili itu kan ada unsur tolak balak dan lain sebagainya. Terus ada unsur kerejikian juga, unsur karisma. Cuman masalahnya, orang tidak akan percaya bahwa keris ini bekasnya punya Pak Inggi. Pak Inggi mana? Pak Inggi Pecalukan. Nah, itu Pak Lurah yang berapa tahun, Mas? 32. 32 tahun menjabat. Kerisnya ini. Nah, terus dilihat dari apanya kok bisa? Dari tuah yang atau energi yang dipancarkan. Jujur Mas ya, kalau orang biasa, kalau orang Jawa bilang, "Oh, awakmu gak kanggonan, gak kedunungan derajat pangkat." Kalau pegang ini, saya yakin hidupnya akan hancur.
Maksudnya hidupnya hancur itu cari uang itu sulit, terus rumah tangganya itu goyang dan lain sebagainya. Sampean bisa nggak untuk mengukur, oh orang ini bisa, ini nggak bisa? Kalau itu saya nggak bisa menjelaskan sih. Tapi ada beberapa ukuran, konteksnya itu batin ya. Batin Awak mau ini, nah, gitu ya. itu ada konteksnya. Ada konteksnya. Jadi tidak cukup dengan pamor, tidak cukup dengan bentuk, tapi dari residu energi harus dibaca. Ini yang agak sulit, residu energi. Berapa kali ini dipegang oleh orang yang berbeda, dan orang yang berbeda itu pemikirannya menempel di keris ini. Tujuan punya keris ini menempel, melekat erat di sini. Lah, kan tertinggal ini pemikiran-pemikirannya. Nah, residu energi ini harus dibaca. Supaya residu energi ini tidak merusak kehidupan dari yang punya, maka keris ini harus dirituali dengan cara Siddhikara Pusaka atau Siddhikara Pusaka, di mana keris itu dimandikan, keris itu disucikan kembali, keris itu dihilangkan energi negatifnya, kembali menjadi seperti awal muasal setelah ditempa. Residu-residu dihilangkan, Dinetralkan ya. nah cara gampangnya keris harus diruat. Ruatannya keris namanya Siddhikara Pusaka. Kalau Betul. tanggal 1 itu diapain? Nah, Suro. ini kalau tanggal 1 Suro orang umum akan menjamasi pusaka. Menjamasi itu ada beberapa versi, Mas. Satu, keris itu direndam dengan cairan mengkudu ditambah dengan air kelapa. Direndam beberapa hari, terus disikat pakai sabun colek atau lerak, buah lerak, klerak. Nah, itu kalau zaman dulu klerak. Kalau sekarang kan sabun colek ada ya, sabun colek saja, kan gitu. Atau ada lagi istilah menjamasi itu diminyai dengan ritual khusus. Nah, itu. Ada lagi yang setelah dibasuh dengan air kembang, dimandikan dengan air kembang, terus dikeringkan dan diasapi kemenyan. Ada 3 versi yang berbeda. Iya. Setiap tanggal 1 Suro. Ini yang bisa dijual yang mana? Yang bisa dijual, nah ini punyanya Cak Sul mungkin. Belum untuk koleksi pribadi. Sebetulnya kalau yang bisa dijual ya ada, cuman Japri. tidak kami bawa. Yang ini jelas tidak Kalau bisa yang dijual. ini memang untuk edukasi. Jadi yang dibawa kemana-mana itu pasti untuk edukasi. Tapi masalahnya itu karena orang Jawa itu kepinginan, Mas. Keinginan ya. Kepinginan. Terus saya ini mahari yang mana itu pasti ada pertanyaan seperti itu. Tapi serupa seperti ini yang dijual apa beda? Beda-beda. Beda-beda ya. Beda-beda. Kemarin dulu saya memaharkan keris era Singosari. Itu keris Tangguh Tuban. Kayak gini-gini berapa? Kau murah itu, Mas. Kalau gitu itu pada umumnya ya kebalik, Mas. Kebalik. Pada umumnya di kisaran harga 750. 750. Iya. 900.000. Ini berapa? Nah, kalau itu kisarannya sudah di angka 8.500.000. Kenapa kok mahal? Kenapa seperti itu? Material. Karena saya bilang umumnya saja ya, karena satu Tangguh Winongan. Ini yang Winongannya Winongan mana? Iya, Winongan Kulon Kali. Kalau saya disuruh menjelaskan Winongan panjang lebar. Iya. Coba Mas dibuka yang ini. Yang mana? Iya. Yang ini. Boleh saya pegang. Monggo. Beda aura. Mahal ini ya. Beda aura. Kenapa mahal ini? Satu. Betul ya. mahal Eranya, iya, eranya lebih tua yang ini. Terus
ya winongan tadi. Nah, kalau jenengan Punya ngetes, nilai sejarahnya ya. misalnya jenengan mau kepingin tahu energinya, harus bilang dulu Bilang apa? ke yang punya, Mas boleh dites. Hmm. Kalau jenengan Siapa nggak yang punya? Sampean, itu kan punya saya. sampean yang bilang Nggih, jadi sampean bilang, Mas ini boleh dites. sebagai Selain fisik, perizinan apa boleh. mohon izin. Tesnya di mana? Monggo. Tanya dulu. Izin. Caranya jenengan punya cara apa untuk ngetes? Saya nggak tahu. Energi ya? Saya nggak tahu. Cuman dari semua yang ada, aku Nggih. cuma kroso iki. Nggih. Yang saya Itu. rasakan ini berbeda. Nggih. Soalnya itu ada energi penetral juga. Maksudnya penetral itu ketika ada banyak energi negatif, itu berusaha diredam. Meredam. Wah, berarti aku negatif. Bukan. Ya, Pak. Berarti energi itu matching dengan energi jenengan. Klop. Matching. Klop. Sama. Ya 11-12 lah dengan energinya. Anggap saja frekuensinya sama. Nah, Akhirnya meresonansi ya dia. Iya, Betul. wong mriko wong Pasuruan. Wong Itu berarti luar Pasuruan semua yang lain. ini Tuban, ini Mojopahit, ini Mataram. Yang ini Winongan sih, cuman Winongannya Winongan apa ya? Saya kurang tahu tepatnya, cuman orang menganggap ini Winongan. Ini dua belum dianu semua ya, belum di apa namanya tadi? Belum diwarangi. Luaran. Oke. Memang yang punya nggak suka diwarangi. Ini. Iya, nggak suka diwarangi. Kalau sampean suka. Kalau saya lebih ke suka diwarangi. Ini sekarang saya pegang. Apa yang bisa sampean tunjukkan dari ini kepada saya? Apanya? Dari segi apanya? Kelebihannya mungkin. Kelebihannya. Kalau kelebihan saya tidak bisa mengatakan, soalnya saya tidak pernah merasakan itu. Oh, berarti nggak cocok nah sampean. Ini saya bawa pulang. Semua akan mengatakan, "Loh Mas, kenapa sih keris yang disampean itu sampean tidak pernah heboh?" Saya tidak pernah heboh. Apa? Trik marketing. Bukan trik marketing, karena intinya satu. Masa itu sudah lewat. Saya sudah lewat jauh sekali. Sampean masa apa sekarang? Sekarang saya itu masa pelestarian. Pelestarian. Ya, Kalau dulu kalau dulu masa Pencarian. Yoni dan lain sebagainya itu Hasil pencarian. pencarian. Jadi saya itu belajar keris mulai tahun 2005 sampai dengan saat ini masih belajar. Cuman ada fase di mana saya harus mempelajari tentang detail keris. Bukan cuma energi. Itu. Ya. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 keris, 1 keris cocok sama saya. Oke. Ya, obrolan menarik. Ya, kita berbicara tentang sejarah selalu menarik ya, karena itu peristiwa yang nyata terjadi di masa lalu dan memiliki nilai-nilai historis yang perlu diingat oleh para penerus ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, inilah keris dan cerita-cerita yang terkait dengan keris. Mudah-mudahan bisa menjadi edukasi yang bermanfaat bagi kita semua. Saya mengajak kepada generasi muda terutama di Pasuruan dan di Indonesia secara keseluruhan untuk kembali membaca sejarah, karena kebijaksanaan kita akan muncul setelah kita paham apa yang terjadi di masa lalu, dan kita akan menjadi pribadi yang bisa menghargai dan memperbaiki masa depan dengan pengetahuan kita terhadap atau atas masa lalu tersebut. Kita akan kembali lagi dalam segmen-segmen berikutnya, tetap bersama media Dialog Masa Edukatif dan Informatif. Terima kasih.